Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini, hari Senin, Bapak akan memberikan materi ya karena memang mengingat bahwa kita tidak ada waktu yang artinya jadwal untuk kita PTN. Maka dari itu kita tetap daring ya. Akan tetapi meskipun daring, Bapak berharap tetap semangat untuk kelas 6. Untuk kelas 6 di Mapel Al-Quran Hadis. Baik anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu manfaat, ilmu yang barokah, dan barokah surat Fatihah kita dan sekeluarga diberikan kesehatan jasmani rohani. Ala hadiniyah bibarokati surah Al-Fatihah. Baik, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pada kesempatan ini untuk lebih mendalami terkait tentang surat Al-Qadr, yang mana pada hari-hari yang lalu kita sudah sedikit memahami dan mengenal surah Al-Qadr ini ya, yang mana ada berjumlah 5 ayat ya. 5 ayat yang mempunyai arti Al-Qadr ya. Ini atau yang mempunyai arti atau sebutan Lailatul Qadar atau malam Qadar ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita ini termasuk diingatkan oleh ayat ini, ayat surat ini, surat Al-Qadr. Jadi surat Al-Qadr ini yang berjumlah 5 ayat ini termasuk surah yang tergolong makiyah. Jadi istilah makiyah itu ketika ayat ini turun, posisi Nabi Muhammad SAW masih belum hijrah ke Madinah. Kemudian surat ini termasuk surah yang ke-97. Kemudian sebab turunnya surat Al-Qadr adalah yang mana sudah disebutkan dalam riwayat yang menjelaskan ada seseorang dari Bani Israel yang di kalangan Bani Israel ia rajin beribadah di malam harinya. Kemudian di pagi harinya ia berjuang. Bapak menafsiri bahwa berjuang itu banyak macamnya. Barangkali pagi itu berjuang itu syiar agama, ataukah berjuang dalam arti bekerja seperti itu ya. Yang artinya paginya orang dari Bani Israel ini tekun ibadahnya dan semangat dalam melakukan hal-hal yang mana di sini disebutkan pagi harinya. Dan ini dilakukan selama 1000 bulan. Anak-anak sekalian, sehingga Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ini merasa gumun, heran, kaget, takjub seperti itu. Ada Bani Israel yang seperti itulah. Dari sini memang pada saat itulah surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5 ini turun ya. Kemudian yang kedua anak-anak, surat Al-Qadr ini memberikan kabar yang gembira dan dorongan kepada umat manusia dalam beribadah dan beramal soleh kepada Allah, yang mana Allah memberikan malam Lailatul Qadar untuk menggantikan usia umat manusia yang rata-rata pendek. Hal tersebut harus kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan. Jadi memang kita ini termasuk golongan
golongan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini kesempatan seperti inilah yang harus kita lakukan atau kita manfaatkan, apalagi di kala bulan suci Ramadan. Di sini surat Al-Furqan memberikan kabar gembira yang mana sebagai ganti usia kaum atau umat Nabi Muhammad ini memang pendek. Bapak sendiri melihat umur ya mungkin memang diberikan Allah kesempatan yang lebih banyak untuk beribadah. Jadi Bapak pernah mendengar, pernah melihat ada orang yang berumur sampai 107, 112 tahun. Itu mungkin lebihnya bonus. Tapi memang melihat realnya yang sekarang itu memang di usia 60, 70 itu biasanya orang sudah rentan sakit, udah rentan meninggal. Tapi tak tatkala di usia seperti itu kok masih hidup, masih sehat, berarti Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk senantiasa beribadah. Jadi anak-anak sekalian, surat Al-Qadr ini memberikan kabar ya, karena kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita, terutama di sini di bulan suci Ramadan. Yang mana kalau kita di bulan suci Ramadan ini dapat yang namanya malam Lailatul Qadar, ini termasuk kita beribadah 1000 bulan tatkala seperti contoh orang Bani Israel yang tadi beribadah selama 1000 malam ya, 1000 tahun, terus di malam hari dan paginya dia bekerja, sehingga ini membuat Nabi Muhammad ini heran, takjub, kagum. Anak-anak sekalian, yang selanjutnya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkan Al-Quran, diturunkan sebagai pedoman hidup. Jadi yang mana pernah Bapak sampaikan bahwa seandainya Al-Quran ini tidak ada, Masya Allah, kita ini mau dituntun pakai apa seperti itu ya. Maka di sini disebutkan pedoman hidup yang mana dari Rasulullah, akhirnya kita sebagai umat manusia lebih terarah untuk menjalankan ibadah kita, kegiatan kita lebih terarah, terukur, sehingga kita menjadi pribadi yang memang di sini tidak disebutkan tetapi mengandung arti bahwa kita dituntun menjadi hamba yang berakhlakul karimah. Maka dari itu di sini Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk, penuntun kita menjadi hamba yang baik. Kemudian anak-anak sekalian, dari isi kandungan surat Al-Qadr kita bisa menyimpulkan bahwa mari kita maksimalkan ibadah kita teruntuk atau terutama di bulan suci Ramadan. Kesempatan inilah yang kita ambil karena memang di bulan suci Ramadan ini pahala-pahala yang baik ini ditingkatkan, dikalikan, digandakan ya, seperti itikaf di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, sholat malam dan sebagainya. Anak-anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan ini sebagai pendalaman kembali biar lebih memahami surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Jadi intinya itu bahwa kita harus senantiasa ingat dan beribadah sepenuhnya ya, beribadah sepenuhnya dimaksimalkan di bulan suci Ramadan khususnya, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam seperti orang Bani Israel yang beribadah di malam hari selama 1000 tahun atau yang disebutkan di sini 1000 bulan. Oke, anak-anak sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak anak-anak ingat, anak-anak memahami, dan nanti ketika bulan suci Ramadan tiba, mari kita praktekkan, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan tersebut.
Terima kasih apabila Bapak punya salah. Mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anak. Insya Allah perlahan-lahan mudah-mudahan cepat normal kembali. Terima kasih. Semoga kita dan sekeluarga dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, senantiasa ditulungi oleh Allah, dan diberikan kesehatan lahiriah batiniah, rezeki yang lancar. Amin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.